Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, kita saat ini belajar dari Mazmur yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik. Memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu doa Daud yang dituliskan di kitab Mazmur. Adik-adik tahu Daud itu siapa? Pasti sudah kenal Daud. Pasti pernah dengar Daud mengalahkan Goliat. Daud mengusir roh-roh jahat di dalam tubuh Saul. Daud juga membebaskan Saul, bahkan memberikan tidak jadi membunuh Saul sampai 2 kali. Bagaimana Daud jatuh dalam dosa, bagaimana Daud memenangkan beberapa peperangan. Tetapi ada satu yang sangat menonjol dalam kehidupan Daud adalah dia adalah pribadi yang suka berdoa. Saat dia susah atau senang, saat dia mengalami kebahagiaan, mengalami kehidupan yang damai, bahkan dalam keadaan yang susah, dia berdoa. Dia berdoa juga waktu dia mengalami kesalahan, dia melakukan dosa, dia berdoa pada Tuhan, dan dia tidak malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Adik-adik semua, kita belajar dari pribadi Daud yang selalu ngobrol dengan Tuhan, yang selalu curhat dengan Tuhan. Dia selalu curhat, dan yang utama dengan Tuhan. Banyak sekali saat ini, banyak orang yang curhat di sosial media. Di WhatsApp, di status WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, di mana aja yang dia punya sosial media dia curhat. Wah, hari ini lagi galau. Wah, hari ini lagi gini, banyak ya. Atau bahkan banyak orang juga yang berdoa di statusnya. Ibu Yohana juga sering lihat. Tetapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu benar? Apakah Tuhan itu melihat? Tentu Tuhan melihat. Apakah Tuhan itu harus pakai WhatsApp? Apakah kita berdoa harus pakai WhatsApp? Tuhan berkati aku hari ini. Tuhan tidak pakai kuota. Tuhan berbicara dengan Tuhan. Kita hanya menutup mata kita dan menenangkan hati kita dan berbicara langsung pada Dia. Simple. Berdoa itu adalah satu pekerjaan yang simple, tetapi sebenarnya itulah pekerjaan yang berat karena membutuhkan satu rutinitas. Adik-adik kalau berdoa untuk makan berapa detik? Tuhan Yesus berkati makanan ini, haleluya, amin. Ya begitu. Tapi bukan itu inti pelajaran kita hari ini. Inti pelajaran kita hari ini adalah seorang Daud yang berdoa minta tolong pada Tuhan. Seorang Daud yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Seorang Daud yang tidak malu mengakui segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya kepada Tuhan. Adik-adik belajar dari Daud. Dia selalu mencari jalan keluar lewat doa. Mengapa doa penting? Karena doa itulah nafas orang beriman. Coba adik-adik tahan nafas. Bisa? Bisa enggak? Tentu nggak bisa, karena nanti mati. Nah, kalau orang Kristen tidak berdoa, berarti imannya mati. Mengapa doa itu penting? Karena doa itu membuat kita dekat dengan Tuhan, membuat kita karib dengan Tuhan, membuat Tuhan juga mengerti. Sebenarnya Tuhan paham. Tanpa kita berdoa pun Tuhan mengerti, tetapi Tuhan ingin dekat dengan kita. Kalau adik-adik punya masalah, curhat dengan mama papa, rasanya bagaimana? Enak kan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pengen kita dekat dengan Tuhan lewat doa. Banyak sekali contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa. Seperti Tuhan Yesus, waktu dia mau disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bukan berdoa buat dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk murid-muridnya juga. Siapa lagi yang berdoa? Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Paulus berdoa. Dan akhirnya dia ditolong waktu di penjara itu, ya kan? Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa dan ditolong. Samuel
Siapa lagi? Nabi-nabi semuanya berdoa dan Tuhan tolong. Adik-adik pun harus punya kebiasaan berdoa dalam segala hal. Bukan di sosial media, tetapi berdoalah dari hati ke hati. Sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera. Apa yang harus kita doakan? Apa saja? Curhat sama Tuhan itu apa saja? Apa saja yang kau alami hari ini? Curhat sama Tuhan. Tuhan, hari ini di sekolah gini loh Tuhan, gini loh Tuhan. Tuhan itu diajak jadi teman. Teman curhat. Saat engkau curhat dengan Tuhan, engkau pasti akan menerima satu damai sejahtera. Mungkin waktu berdoa belum ada jawaban. Kedua belum ada jawaban. Makanya Alkitab bilang, ketuk terus. Doakan terus. Pasti Tuhan akan jawab. Ayat ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Hanya dengan Tuhan saja Daud merasa tenang. Hanya pada Tuhan itu adalah jawaban. Itulah yang menjadi prinsip Daud. Dan itu yang menjadi prinsip kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, jangan lupa untuk berdoa dalam segala hal. Mulailah banyak berbicara dengan Tuhan. Berdoa bukan harus tutup mata lipat tangan, tidak. Kalau adik-adik berjalan, bicaralah dengan Tuhan. Tuhan, cuacanya cerah ya hari ini. Tuhan, hari ini enak ya makanannya. Oh, gurunya ngajarnya enak ya Tuhan. Atau saat mengalami masalah di pelajaran, aduh Tuhan ini susah. Bagaimana caranya ya Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Pasti nanti akan menjadi satu kebiasaan adik-adik, dan adik-adik akan mulai terbiasa mencari pertolongan satu-satunya lewat doa dan kepada Tuhan. Paham adik-adik? Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang doa, kekuatan doa. Ajari adik-adik semua dan kami semua untuk gemar berdoa, supaya kami punya kedekatan dengan Tuhan, supaya kami meminta tolong pertama kali kepada Tuhan, dan kami bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan